Oke teman-teman, hari ini kita akan ngolah batu lagi ya. Sudah lama kita nggak ngolah batu faset teman-teman. Dan kali ini kita akan ngolah batu faset dan juga gabocon ya. Untuk kali ini kita olah batu kuarsa dan beberapa batu jenis lainnya ya. Hari pertama saya ngolah batu ini teman-teman. Rencananya sih saya mau olah ya, tapi kita potong-potong dulu batunya teman-teman. Siapa tahu dalamnya cantik ya. Ini temuan dari Watu Tok ya. Batunya warnanya hitam kehijau-hijauan. Ini jenisnya batu Sulaiman teman-teman. Jenis batuan Sulaiman dengan jenis batu kuarsa itu berbeda ya. Jadi kita kikis dulu teman-teman. Dan ini masih ada retakannya ya. Kita lanjut lagi temuan dari Watu Tok lagi ya. Ini adalah jenis batuan agate teman-teman, yang melingkar-lingkar seperti itu ya, seperti mata dewa. Seperti itu, ada kuarsanya dan ada agatenya ya. Kita potong dan kita kikis cari yang bersihnya teman-teman. Dan ini hampir selesai ya. Kita potong dulu, kita pilih, kita perbaiki arahnya ya. Kita kikis dulu teman-teman, hilangkan kuarsanya dan kita bentuk bulat aja ya. Kemarin pernah saya olah tapi masih ada retakannya teman-teman, jadinya kita tinggal ya. Yang ini ternyata masih ada juga retakannya. Bagian samping ini bukan retakan sih, tapi dia retakan halus teman-teman, seperti crack gitu. Jadi kita tinggal, kita olah yang ini lagi ya. Namun kita buat bentuknya itu yin yang teman-teman, karena ini batu sisa yang temuan saya kemarin ya. Kita coba potong teman-teman dan kita paskan ya ukurannya teman-teman di cincin seperti ini, karena ini ada dua bagian yang potensi bentuk yin yang ya. Jadi saya ambil bagian yang ini teman-teman. Batunya pecah ya, tapi bagian yang saya ambil masih aman ya. Kita lanjut lagi, kita kikis dan kita pastikan bentuknya yin yang ya. Dan ini sudah hampir selesai teman-teman. Setelah proses pembentukan yang cukup lama, dan ini akhirnya terbentuk motif yin yang teman-teman ya. Seperti itu. Namun bagian atasnya itu, yang bagian hitamnya itu masih ada kotorannya sedikit. Jadi kita buang ya, dan kita bersihkan hitamnya ya, hitam, coklat dan warna agak putih itu kita sendirikan ya teman-teman. Dan ini sudah jadi ya, pola kasarnya seperti itu. Dan berikutnya akan kita amplas dengan amplas kasar ya. Untuk proses pengamplasan di amplas kasar, kita pelan-pelan dan kita ratakan bagian yang masih benjol ya. Jangan sampai masih benjol terus kita ganti amplas ya, jadinya kurang bagus teman-teman. Usahakan sampai rata dan nggak ada gelombang ataupun benjolan ya, karena batunya ini nggak sama kekerasannya antara yang hitam dan yang coklat. Kita harus pelan-pelan dan kita rapikan baik-baik ya, supaya jadinya bagus teman-teman. Dan ini sudah proses pengamplasan di amplas 240 teman-teman. Prosesnya seperti ini ya, sampai benar-benar mengkilap. Berikutnya nanti kita bisa ganti dengan amplas 800. Dan terakhir kita finishing dengan ini triplek ya yang saya gunakan. Bisa juga dengan kulit ya teman-teman. Langkah berikutnya kita amplas cincinnya teman-teman. Bagian lehernya kita amplas, kita mengkilapkan ya dengan kain kebus dan batu hijau ya teman-teman, supaya tambah mengkilap cincinnya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya, coraknya yin yang lumayan cantik. Dan ini batu cincin dari fosil ya, cantik ya teman-teman. Dan hari berikutnya saya ngolah batu lumut lagi ya. Lumut warnanya hitam, ada putih-putihnya sedikit seperti ini. Nggak tahu lumut atau apa, tapi ini cantik ya. Saya penasaran, jadi saya olah teman-teman. Kita kikis dulu pelan-pelan, kita potong jadi dua.
Kita ambil seperlunya aja ya. Dan ini sudah hampir selesai teman-teman. Modelnya seperti itu, kita rapikan dan kita bentuk gabocon seperti ini ya. Kita gosok, kita rapikan di alat lapidari sampai benar-benar jadi teman-teman. Kalau nggak punya lapidari, bisa menggunakan diamond wheel ya, atau batu gosok yang ada di gerinda teman-teman. Bisa juga kita menggunakan amplas kasar ya, sampai benar-benar rapi seperti ini ya. Berikutnya proses pengamplasan dengan amplas kasar teman-teman. Bila teman-teman merapikan dengan amplas kasar aja, itu agak memakan waktu ya. Jadi kita gunakan lapidari dulu teman-teman. Tadi kita pasang amplas kasarnya 120. Berikutnya kita rapikan lagi di amplas kasar dan juga amplas 240 ya. Ini prosesnya seperti ini, pelan-pelan teman-teman. Dan ini sudah hampir selesai di proses amplas kasar ya. Proses penghalusan di amplas kasar tidak lama ya. Yang penting nggak banyak benjolan-benjolan yang mengganggu teman-teman. Nanti kalau banyak benjolannya kayak biji kemiri ya, nggak rata dan nggak mengkilap seperti ini. Ini sudah hampir selesai semua. Berikutnya kita mengkilapkan lagi di papan plywood teman-teman. Seperti itu prosesnya ya. Kita gesek aja pelan-pelan sampai benar-benar mengkilap di situ teman-teman. Dan ini sudah selesai ya. Hasilnya seperti itu, lumayan cantik teman-teman. Dan jika diterawang seperti ini ya teman-teman, kristal lumayan cantik, bercorak seperti lumut ya. Dan hari berikutnya kita akan olah batu kuarsa di faset teman-teman. Ini bahannya ya. Kita pilih bahan yang terbaik, karena kalau banyak kotoran atau banyak uratnya jadinya kurang cantik teman-teman. Ini bahannya akan kita potong dulu ya. Prosesnya seperti ini teman-teman. Kita kikis dan kita potong bagian batu yang bersihnya aja. Yang bagian banyak uratnya kita buang aja teman-teman, karena nggak terlalu bagus kalau diolah faset ya. Kalau dijadikan batu cincin biasa sih bisa, tapi ya bagus yang mengkilap dan juga bersih ya. Setelah proses pemotongan selesai, kita pilih batunya jadi dua seperti itu ya. Yang satunya bisa diolah jadikan kecil teman-teman. Dan ini berikutnya kita bulatin atau kita kotakin di alat lapidari lagi ya. Karena yang ini harus kita maksimalkan uratnya nggak ada ya. Pesanan dari pelanggan teman-teman. Seperti itu. Kita ukur dimensinya. Permintaannya 12 teman-teman. Lebar dan panjangnya ya. Kita bentuk bagian bawahnya meruncing ya teman-teman. Seperti ini prosesnya. Kita pasang di gagang gagang bambu, dan kita gosok bagian bawahnya runcing seperti itu. Berikutnya kita lepas dari gagang bambunya dan kita pasang di handpiece ya. Kita panasi lemnya dulu dan batunya ya. Berikutnya kita pasang teman-teman. Seperti itu proses pemasangannya. Saya menggunakan lem merah atau lem lak ya, lem bakar. Setelah batunya terpasang, kita pastikan batunya pas di tengah-tengah ya teman-teman. Berikutnya kita potong dengan menggunakan handpiece ini teman-teman. Kita paskan gearnya pas di persegi empatnya ya. Kita rapikan seperti itu prosesnya. Kita gosok bagian sampingnya dengan lapidari teman-teman, sampai 4 sisi rapi dan pas ya. Setelah itu kita ganti matanya ke mata yang lebih halus teman-teman, supaya nggak banyak retakan-retakan pada batunya ini ya. Kita gosok ulang, kita rapikan, dan berikutnya kita bentuk potongan-potongan kecilnya ya. Kita atur sudutnya teman-teman di bagian ini ya. Berikutnya kita potong satu persatu sampai benar-benar jadi teman-teman. Untuk sementara hasilnya seperti ini ya. Potongan pertama sudah selesai teman-teman. Berikutnya kita rubah sudutnya lagi
Dan kita lanjutkan potongan kedua dan ketiga ya, sampai bagian ujungnya nggak ada bekas gerindanya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Berikutnya proses pengkilapan bagian bawah dimulai teman-teman. Saya menggunakan aluminium dural, serbu intan, dan juga kit ya. Kita gosok seperti itu pelan-pelan. Kalau di video ini terlalu cepat ya, karena videonya speednya saya percepat teman-teman. Hasilnya seperti itu ya. Berikutnya kita gosok bagian keduanya lagi ya, pelan-pelan dan sampai mengkilat teman-teman. Ini hampir selesai semua ya. Bagian bawahnya hampir rata kita mengkilapkan semua teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya, mengkilap semua bagiannya. Berikutnya kita lepas dan kita olah bagian permukaan lagi ya. Kita balik batunya seperti ini. Berikutnya kita potong satu persatu sampai jadi ya. Prosesnya seperti tadi ya, kita gosok di lapidari yang agak halus teman-teman. Berikutnya lagi kita paskan sampai benar-benar jadi ya. Dan hasilnya sementara seperti ini teman-teman. Kotak bagian sampingnya juga kita kasih dek-dek seperti ini ya. Setelah itu kita kasih meja teman-teman. Mejanya enggak rata ya, seperti itu. Bagi 4 teman-teman. Selanjutnya proses pengkilapan satu persatu bagian potongan-potongannya ya. Proses pengkilapan masih sama dengan yang tadi teman-teman. Saya menggunakan aluminium dural dan serbuk intan ya. Kita tambahkan serbuk intan bila kurang ya. Kalau beset batunya kita tambahkan lagi teman-teman, atau kita semprot dengan kit ya. Kita gosok seperti itu pelan-pelan sampai benar-benar hilang besetnya. Seperti ini teman-teman. Ini bagian yang kedua kalau nggak salah, ini sudah selesai ya. Berikutnya bagian selanjutnya lagi ya, kita jadikan seperti itu. Dan terakhir kita gosok bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama sudah selesai semua. Dan ini hasilnya ya, lumayan cantik. Dan warnanya ini putih bersih teman-teman. Seperti itu tampak dekatnya ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.